Teman-teman, pernah nggak sih kalian disuruh ngerjain sesuatu yang mustahil banget? Kayak disuruh nyuci motor, tapi motornya belum datang. Atau disuruh bikin tugas kelompok, tapi teman kelompoknya hilang semua. Nah, kali ini aku mau cerita soal Abu Nawas yang dapat tugas lebih gila lagi. Disuruh mindahin istana ke atas gunung. Ya ampun, mana cuma dikasih waktu sebulan lagi. Gimana ceritanya? Yuk, dengerin baik-baik. Tapi hati-hati, jangan sampai senyum-senyum sendiri ya. Jadi gini, teman-teman. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rashid lagi baca kisah-kisah legendaris. Beliau nemu cerita tentang Nabi Sulaiman yang bisa nyuruh jin pindahin singgasana Ratu Bilqis. Wah, Baginda jadi terinspirasi dong. Katanya, kalau Nabi Sulaiman bisa, kenapa aku enggak? Dan dengan santainya beliau bilang, aku pengen istanaku dipindahin ke atas gunung, biar pemandangannya cakep. Dan siapa yang diminta buat ngerjain? Yap, Abu Nawas, si jenius yang selalu bisa bikin raja geleng-geleng kepala. Nah, begitu Abu Nawas dipanggil, Baginda langsung kasih tugas. Sanggup nggak kamu mindahin istanaku ke atas gunung? 1 bulan ya waktunya. Waduh, Abu Nawas langsung kayak kamu pas dengar guru bilang, besok ujian ya, open book tapi bukunya nggak boleh dibuka. Abu Nawas cuma bisa mikir keras, menolak, bisa dihukum, menerima. Ya, itu istana cuy, bukan tenda camping. Akhirnya dia bilang, baik Baginda, hamba sanggupi. Tapi hatinya, remuk redam kayak dompet akhir bulan. Malam-malam dia cuma bisa melamun, ngobrol sama bulan dan bintang, sambil mikir, gimana cara mindahin istana? Tapi di hari ke-9, kling, dia dapat ide. Keesokan harinya, dia datang ke istana. Dengan muka penuh keyakinan, dia bilang, Baginda, boleh nggak kalau pemindahan istana dilakukan pas hari raya Idul Kurban? Dan hamba mohon disembelihkan 10 ekor sapi gemuk buat fakir miskin. Baginda pikir, wah, ini mungkin semacam ritual pemindahan istana ya. Langsung disetujuin. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun, Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba. Nah, tibalah hari H rakyat pada kumpul, sholat Idul Adha, lalu 10 sapi disembelih, dimasak, dan dibagikan ke fakir miskin. Semua senang. Semua kenyang. Abu Nawas senyum tipis. Dia bilang dalam hati, sekarang saatnya pertunjukan utama. Dia jalan ke depan istana. Dengan mantap, dia tanya, ampun tuanku, apakah istana sudah kosong, tidak ada orang di dalamnya? Baginda, sudah kosong. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Dia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. Baginda mulai gelisah. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda. Kata Abu Nawas, apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. Dan inilah punchline-nya. Hamba menunggu rakyat semua mengangkat istana paduka dan meletakkannya di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba akan pindahkan istana ke atas gunung. Hah, Baginda langsung kaget. Mulutnya nyaris bilang, Astagfirullah. Teman-teman,
Abu Nawas ini bukan cuma pintar ngebanyol, tapi juga cerdas luar biasa. Dia tahu tugasnya mustahil. Tapi daripada menolak, dia putar logika dan manfaatkan momen buat berbagi ke sesama. Alih-alih stres, dia bikin rakyat bahagia dan Baginda mikir 2 kali buat ngasih tugas aneh-aneh lagi. Kadang, menyelesaikan masalah itu bukan soal kekuatan, tapi soal akal dan cara pandang. Kalau kalian jadi Abu Nawas, apa yang bakal kalian lakuin? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka cerita-cerita cerdas kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Siapa tahu besok kita bahas lagi kejeniusan Abu Nawas yang lain yang bikin kamu mikir, iya juga ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan ingat, masalah besar kadang cukup diselesaikan dengan senyuman dan 10 ekor sapi. See you, teman-teman.